Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di acara kita pada kesempatan siang ini. Ini acara sawalan ya kita ya. Acara sawalan kita bersama teman-teman wartawan Jogja. Alhamdulillah kita kemarin sudah bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ya, dan kita sudah masuk bulan Syawal. Dan pada hari ini tadi DPW PKS menyelenggarakan acara syawalan bersama seluruh anggota ya, dan disiarkan langsung lewat YouTube ya. Nah, nanti teman-teman yang belum subscribe PKS TV Jogja, alhamdulillah hari ini tembus 2000. Alhamdulillah ya, dalam waktu berapa Pak Agus? 3 bulan ya, 3 bulan ini bisa nambah sekitar 1500 ya, alhamdulillah. Mari kita awali saja acara konferensi pers kita. Jadi teman-teman semuanya tadi sudah kami bagikan dan mungkin perlu saya kenalkan. Kalau saya tidak perlu ya, sudah kenal ya. Saya yang sehari-hari ditugasi untuk berhubungan dengan teman-teman semuanya di bidang humas DPW PKS. Kemudian yang sebelah timur sendiri ini yang kita hadirkan juga untuk ikut menemani Pak Ketua, Mas Sofyan Setio Darmawan, yang juga sehari-hari bersama saya di DPRD DIY. Dia sebagai Ketua Bidang Pembangunan Keumatan ya, yang berhubungan dengan banyak stakeholder, lembaga, organisasi di daerah istimewa Yogyakarta untuk membina hubungan secara organisasi gitu ya. Dan tentunya sudah kita sangat kenal yang di tengah Pak Agus Masudi, Ketua DPW PKS DIY. Dan mungkin untuk menyingkat waktu saya serahkan langsung ke Pak Agus Masudi. Monggo Pak. Matur nuwun Mas Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, yang pertama masih dalam suasana sawalan, saya mewakili segenap pengurus, kader dan simpatisan PKS DIY mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minkum. Dan semoga Idul Fitri jadi momentum bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki bangsa dan negara ini. Pada kesempatan kali ini kami kebetulan mengawali kegiatan setelah Ramadan pada bulan puasa ini dengan sawalan halal bihalal yang diikuti oleh kader dan pengurus di DIY. Tadi disampaikan lewat secara hibrid ya, ada yang hadir di sini hanya terbatas perwakilan daerah saja, kemudian kader dan yang lain menyimak dari link YouTube ataupun Zoom. Nah, secara kebetulan ini juga merupakan puncak dari hari lahir PKS yang ke-19 atau ulang tahun PKS yang ke-19. Ini puncak acaranya tadi, sekaligus kami juga memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni ini. Jadi ini acara gado-gado, sawalan, milad dan hari Pancasila. Nah, pada bulan Ramadan kemarin DPW PKS melalui Presiden sudah menginstruksikan kepada seluruh elemen partai di DPW ini untuk mengadakan silaturahmi kebangsaan, karena walaupun kita itu
berbeda, berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi yang namanya silaturahmi tidak boleh putus. Jangan karena sikap politik yang berbeda kemudian kita memutus silaturahmi, apalagi memutus persaudaraan sesama anak bangsa. Sehingga kami memang diperintahkan oleh DPP untuk silaturahmi kebangsaan dan keumatan. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah silaturahmi ke beberapa elemen, cuman ini masih ada waktu cukup lama, ya nanti akan kita lanjutkan. Nah, kemudian terkait dengan hikmah sawalan disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid tadi, yaitu beliau adalah Wakil Ketua Majelis Syuro sekaligus Wakil Ketua MPR, menyampaikan tentang hari lahirnya Pancasila. Beliau tadi menyampaikan bahwa antara tanggal 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus itu adalah merupakan kesatuan. Jadi 1 Juni adalah hari lahir istilah Pancasila itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan tanggal 22 Juni 1945, kemudian disempurnakan atau diubah pada tanggal 18 Agustus yang merupakan rumusan Pancasila yang sekarang kita pakai ini. Sehingga ini merupakan sebuah kesatuan, tetapi Pancasila yang kita pakai adalah bukan Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno 1 Juni, tapi yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena tanggal 22 Juni pun Bung Karno selaku pencetus Pancasila pada tanggal 1 Juni sudah menyepakati ide yang beliau sampaikan tanggal 1 Juni itu tidak dipaksakan ya, tapi 5 prinsipnya Pancasilanya tetap dipertahankan, tapi isinya dan urutannya sebagai seorang negarawan beliau sangat kompromi dengan elemen-elemen yang lain. Sehingga kami melihat bahwa Pancasila itu adalah merupakan kesepakatan bersama dari para pendiri negara kita, sehingga jangan sampai karena Pancasila sebagai alat nomor 1 justru dijadikan sebagai alat untuk memukul komponen yang berbeda pendapat. Jadi Pancasila adalah alat nomor 1, bukan alat pemecah belah. Pancasila adalah alat nomor 1, tapi jangan kemudian kita membuat tafsir yang satu tentang Pancasila, karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, yaitu meminta pada pemerintah pusat dan daerah kembali fokus dan lebih serius mengurai keruwetan persoalan bangsa ini, terutama adalah penanganan wabah COVID-19 yang belum mereda, termasuk dampak ekonomi dan dampak sosialnya. Angka positif di Indonesia masih ada penambahan 6.115 kasus positif, di DIY juga ada 211 kasus baru. Nah, ini kami di DIY ini memohon untuk agar masyarakat lebih disiplin lagi menerapkan prokesnya, dan juga pemerintah dalam ini untuk tidak henti-hentinya, tidak berhenti semangatnya untuk menangani kasus ini, karena di beberapa daerah terjadi klaster-klaster baru. Indikator ekonomi di Indonesia minus 0,74, inflasinya 0,13. Nah, di DIY pertumbuhan ekonominya lumayan besar ya, 6,14%, dan inflasinya terendah di Indonesia. Dan walaupun demikian kami tetap minta pemerintah daerah dan juga kami yang berada di legislatif untuk lebih serius dalam menangani masalah ini. Dan yang ketiga adalah mendukung sikap yang telah disampaikan oleh DPP PKS untuk menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi dengan menolak tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang telah menimbulkan kegaduhan pro dan kontra di masyarakat. Tidak hanya menghambat upaya pemberantasan korupsi, TPK ini juga bermasalah dengan konten dan metodologinya, karena ada materi yang ingin membenturkan antara Pancasila dan ajaran agama. Padahal Pancasila dan konstitusi kita menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid, pasal antara satu pasal dengan pasal yang lain itu adalah
saling berkaitan, sehingga tidak boleh dibenturkan antara misalnya ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh dibenturkan dengan persatuan Indonesia. Ya. Jadi ini adalah contoh membenturkan antara masalah agama dengan masalah negara, itu bertentangan dengan Pancasila, seolah-olah membenturkan antara sila satu dengan sila yang ketiga. Nah, kemudian sedikit tambahan dari kami nanti, karena masalah rekrutmen ASN di daerah akan ditangani oleh Pemda ya, pemerintah daerah, dan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah. Nah, kami juga minta kepada anggota fraksi di DPRD DIY ataupun kabupaten kota untuk memantau juga rekrutmen BKD ini, rekrutmen pegawai ini, jangan sampai kemudian terjadi kegaduhan sebagaimana yang terjadi di institusi KPK. Kami tidak ingin Pancasila itu sebagai sebuah alat untuk memecah belah bangsa ini. Saya kira ini dari kami. Pak Suen mau nambahkan? Saya kira cukup. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang poin nomor 3 tadi TWK. Mungkin upaya PKS DIY untuk ke KPK sendiri mungkin akan memberikan surat rekomendasi atau apa kedepannya, kan banyak sekali penolakan dari lintas profesi juga kan Pak. Kalau dari PKS sendiri seperti apa? Komisi D ya, terkait COVID yang masih tinggi terus angka harian di daerah semua Yogyakarta, sementara wisata yang dibuka ini kan kecenderungannya adalah lebih banyak yang kemudian berkerumun dan lain-lain. Ini kan juga menjadi potensial ke sana, tidak hanya masyarakat yang di bawah yang berkerumun ya, maksudnya kan yang wisatawan juga berkerumun. Nah, ini seperti apa? Terus juga dari Komisi D untuk pemerintah? Jadi kalau terkait dengan masih adanya angka terkonfirmasi COVID-19 di DIY, kita tentu prihatin. Memang di satu sisi banyak wisatawan kita yang dibuka, dan itu memang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat gitu ya. Jadi tempat wisata lokal ini tetap dibuka untuk diperbolehkan. Nah, memang yang kemudian kita perlu tegaskan adalah protokol kesehatan, itu satu. Yang kedua, itu memang edukasi kepada masyarakat agar meningkat imunitasnya. Dan juga tentunya yang ketiga, fasilitasi. Jadi edukasi kepada masyarakat itu ada dua, edukasi tentang protokol kesehatannya ya, bagaimana mereka ini harus cuci tangan dan seterusnya, itu menjaga jarak dan sebagainya. Kemudian meningkatkan imunitas. Edukasi juga ada, harus pemerintah daerah memberikan edukasi sesungguhnya seperti apa peningkatan imunitas itu ya. Tentu dengan penegakan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Ini yang kita tunggu-tunggu untuk digiatkan kembali ya. Dinas Kesehatan kami selalu mengingatkan, dan kami terus terang sampai hari ini belum melihat kegiatan ini atau program ini optimal ya. Jadi kami terus mendorong agar kegiatan pola hidup bersih dan sehat, kampanye, fasilitasi ini harus ditingkatkan agar masyarakat meningkat imunitasnya, sehingga ya ini memang kalau dalam kacamata kami bagaimana ya, kalau menghindar-hindar terus kita ini kemudian menemukan masalah yang lain, misalnya kemudian kita menghindar terus, kita di rumah terus, akhirnya masalah ekonomi muncul, ada persoalan ekonomi kan, kolaps dan sebagainya. Nah, sehingga mungkin salah satu alternatif memang ya bertarung dalam tanda petik tapi bertarungnya ini harus dengan bekal ya kan, bekalnya adalah imunitas tubuh, PHBS, prokes. Nah, ini saya kira yang kita tekankan pada saat ini. Terima kasih. Kebetulan memang penambahan kasus di Jogja itu lebih banyak pada klaster yang kaitannya dengan warga ya, seperti takziah, kemudian tahlil itu ya, kemudian ya beberapa seperti itu ya, kemudian terkait dengan pertemuan warga ya. Ini makanya nih kami juga ya mohon kesadaran masyarakat dan juga kedisiplinan dari tim COVID di setiap daerah ya, karena kan sudah ada PPKM itu ya, sampai tim Satgas lewat daerah, sehingga itu mestinya lebih diefektifkan kembali gitu. Jadi kayak di bulan-bulan Syawal ini banyak
banyak sawalan yang kerumunan. Nah, ini kami khawatirkan tradisi-tradisi seperti ini. Kemarin Sri Sultan sudah memberikan contoh yang baik ya, untuk sawalan secara daring gitu ya. Kami juga hari ini juga demikian. Nah, ini di beberapa elemen masyarakat memang masih ada seperti itu ya. Karena ini kami harus mengingatkan untuk lebih hati-hati kembali klaster-klaster yang kaitannya dengan langsung masyarakat ini. Dan yang kaitannya dengan sehingga ditanyakan tadi untuk KPK sudah diwakili Mbak oleh DPP dan fraksi DPR RI, kemarin sudah melakukan instruksi Pak Muzamil Yusuf kaitannya dengan PPK ini. Kalau nanti saya kira sudah beredar di rekan-rekan wartawan ya tentang sikap PKS tersebut. Hanya saja memang kami juga diajak oleh beberapa elemen masyarakat anti korupsi yang lain di Jogja ini. Kami kemudian terlibat mungkin tidak secara kepartaian ya, mungkin secara personal kader kami terlibat di sana, tapi tidak mengatasnamakan partai karena untuk sikap partai sudah diwakili oleh pusat tentang masalah PWK dan KPK ini. Saya belum bisa menangkap apa yang diinginkan PKS terhadap aplikasi Pancasila yang ada di Indonesia ini. Paling tidak, bagaimana sih kalau tadi Pak Agus mengatakan jangan membenturkan sila pertama dengan sila ketiga, ya Pak? Artinya dibenturkan. Nah, bagaimana maksud saya edukasi Pancasila kepada masyarakat, terutama masyarakat Jogja, Pak, itu diaplikasikan seperti apa konsepnya? Pandangannya PKS, kuduning ini. Kemudian yang ketiga, tadi menyambung pertanyaannya Mbak Putu tentang tes wawasan kebangsaan, Pak. Nah, kalau di Jogja itu perlu nggak, Pak? Menurut PKS perlu atau tidak kita membuat wawasan kebangsaan semacam ya mungkin, atau kita menilai wawasan kebangsaan di Jogja ini sudah cukup bagus gitu. Kemudian bagaimanakah DPW PKS DIY ini melihat tentang konsep wawasan kebangsaan kita, wawasan kebangsaan yang ada di Yogyakarta? Ya, tentang masalah wawasan kebangsaan itu sebuah keharusan, Mas ya. Wawasannya, saya mengatakan wawasan kebangsaan itu memang sebuah keharusan, keniscayaan setiap warga negara itu untuk mempunyai wawasan kebangsaan yang benar. Karena ini ya kita sebagai elemen bangsa harus memahami sejarah dan juga memahami esensi dari wawasan kebangsaan itu, memang agar apalagi sebagai pegawai negeri PNS ya, sebagai aparat pemerintah itu memang harus bela negaranya itu harus kuat gitu. Tapi jangan sampai kemudian bela negara ini menjadi disimpangkan jadi bela rezim gitu ya. Tapi jangan sampai menjadi alat pemukul untuk bagi yang berbeda pendapat. Bahwa semua bahasa itu harus karena menjadi pemersatu, kesepakatan gitu ya. Kesepakatan. Makanya saya tadi katakan jangan sampai membenturkan antara pasal satu dengan pasal yang lain, sila yang satu dengan sila yang lain. Kalau kita belajar sejarah itu kita itu sudah cukup toleran ya, moderat, maksudnya moderat ya. Ketika tanggal 22 Juni dengan rumusan silas pertama dengan 7 kata itu, kemudian ternyata ini membuat ancaman disintegrasi bangsa. Kemudian para founding father kita kemudian merubahnya ya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan sudah sikap yang moderat. Tapi kemudian setelah ketuhanan yang Maha Esa ya sudah sampai sini aja, karena Pancasila sudah final ya, jadi kesepakatan bangsa. Jangan sampai kemudian nanti diubah menjadi ketuhanan yang lain gitu. Ya, ini kan maksud saya ini kayak belum puas dengan Pancasila. Kami kalau sebagai mewakili entitas umat Islam ya sebenarnya sudah cukup puas dengan Pancasila yang sekarang ini. Jangan sampai kemudian diperas lagi, jangan sampai itu. Nah kemudian yang kaitannya dengan
eh, tes wawasan kebangsaan di daerah. Ya saya kira ini sebuah hal yang penting ya. Penting, menurut saya penting itu sebuah negara itu harus pelayan rakyat itu harus punya wawasan itu. Hanya saja memang perlu dirumuskan. Perlu dirumuskan, duduk bersama antar elemen bangsa ya, sehingga TWK itu tidak kemudian berpotensi seperti yang ada sekarang ini. Sebenarnya kalau kami lihat kemarin-kemarin juga baik-baik saja gitu ya. Artinya setelah nggak ada masalah gitu ya. Selama ini kita tuh nggak ada masalah menurut saya itu. Dan makanya bagi kami itu sebenarnya Pancasila itu sudah selesai, ideologi negara itu sudah selesai. Itu selesai pada tahun 45. Sekarang itu bukan saatnya untuk mengutik-utik lagi. Udah itu tinggal disosialisasikan gitu ya. Yang penting jangan sampai ada tafsir tunggal gitu ya. Asas tunggal seperti yang dulu. Sekarang ini saatnya untuk mengisi kemerdekaan, saatnya untuk membangun bangsa, sehingga hal-hal seperti ini menurut kami sudah selesai sebenarnya, sudah selesai. Bahwa perlu ada tes, ya itu perlu dicek lagi, mungkin ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, tapi saya kira pemahaman itu tinggal diluruskan, bisa dibina lah menurut saya itu. Ya. Karena bagi kami terutama di DIY ya, ini masyarakatnya itu masyarakat yang rukun gitu ya, rukun gotong royong ya, yang beda bisa dirembuk gitu ya, dipersamakan persepsinya itu bisa lebih, saya kira di masyarakat Jogja itu lebih welcome, lebih gampang gitu, dan tidak ada, menurut saya itu tidak ada ekstremitas dalam. Saya khawatirnya kalau membenturkan seperti ini akan menimbulkan orang yang maunya sudah moderat itu jadi balik lagi gitu Mas. Ini yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi memberantas radikalisme dengan cara radikal itu akan melahirkan radikal yang baru. Gitu. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Makanya ketika memberantas radikalisme harus dengan cara yang moderat juga. Atau Mas Kiki? Sedikit menambahkan Pak. Jadi tadi penekanan dari Pak Al-Muzamil Yusuf yang saya kira persoalan ini kan di kontennya. Tes oke, tidak ada persoalan. Persoalannya kan saya kira teman-teman sudah tahu, wartawan, terus politisi juga sudah dapat ini bocoran-bocoran tesnya gitu. Contoh aja yang disampaikan Pak Muzamil, bagaimana membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran yang menjadi keyakinan umat Islam misalnya begitu. Ini kan sesuatu hal yang ya tadi itu membenturkan antara sila pertama dengan sila ketiga, bahwa ketika kita sudah setuju Pancasila, 5 sila ya, dengan ketuhanan yang Maha Esa, dan kita juga setuju dengan sila-sila yang lain, artinya umat Islam siap dengan segala konsekuensinya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kita ketahui Partai Masyumi adalah partai yang membuat mosi integrasi negara kesatuan, padahal saat itu adalah negara federasi yang terpecah-pecah begitu ya, adanya RIS gitu. Saya kira ini catatan sejarah yang konkret dari umat Islam, dari elemen bangsa yang punya komitmen besar, walaupun makanya juga kemarin disampaikan jangan sampailah ada dikotomi antara agamis dan nasionalis. Artinya kalau agamis itu tidak nasionalis, kalau nasionalis tidak agamis. Ini sesuatu hal yang saya kira juga penting untuk tidak sering kita gunakan sebagai alat dikotomi dalam perbincangan kebangsaan kita. Saya kira begitu, Pak. Jadi mendukung tes wawasan kebangsaan ya Pak, bagi iya. yang ada termasuk di Jogja ya Pak. Ya, tapi dengan model materi konten yang disepakati gitu ya. Tidak membenturkan tadi. Yang sesuai dengan bangsa. Ini Mas Safi ini cucunya perumus bangsa ini. Ya, ini cucunya Ki Bagus Hatikusumo yang merumuskan sila pertama dari 7 kata dihilangkan itu menjadi yang Maha Esa. Nah, maksud kami begini Mas, ini basa Jawa ini dikaiyati merogoh rempelo. Ya, kita sudah, masyarakat itu sudah memberikan moderat gitu ya, mengalah gitu ya, tapi jangan kemudian merogoh rempelo gitu ya. Ini yang kami ingatkan kepada semuanya. Ya.
Oke, ada lagi satu lagi kalau ada. Oke, cukup ya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Ya, anggap ini saya tadi sekali lagi sebagai sawalan ya, sawalan kita. Karena kemarin kita juga itu ini mau undang nggak, mau rilis juga bisa sebenarnya, cuma udah ini anggapnya sawalan. Jadi kita bisa mengundang teman-teman untuk hadir, dan tadi sudah saya sampaikan sama Pak Gus juga. Sekali lagi kalau ada kekurangannya, kehilafan yang kami lakukan tentunya tidak sengaja, mohon dimaafkan ya. 00 ya. Dan semoga nanti di ke depan hubungan kita PKS dengan teman-teman wartawan semakin erat lagi. Ya, saya kira demikian. Mari kita akhiri. Dari kami ada banyak kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.